Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Aulia dan Samsinar. Kami akan membahas mengenai keuangan perkapalan syariah. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita mulai saja. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang perkembangan keuangan syariah global dan potensi penerapannya dalam industri perkapalan. Keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan signifikan secara global, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas dan etika sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah kini tidak hanya berkembang di negara-negara mayoritas muslim saja, tetapi juga mendapat perhatian di pusat-pusat keuangan global seperti Inggris, Jepang, dan Singapura. Salah satu potensi besar dari keuangan syariah adalah kemampuannya untuk mendorong pembiayaan sektor real melalui skema berbasis aset yang selaras dengan kebutuhan industri seperti perkapalan. Nah, dalam konteks industri perkapalan, keuangan syariah dapat memberikan alternatif pembiayaan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip keadilan serta transparansi. Instrumen seperti ijarah atau sewa guna usaha, murahabah atau jual beli, dan suku atau obligasi syariah dapat digunakan untuk membiayai pembangunan kapal, pembiayaan logistik, hingga pengembangan infrastruktur pelabuhan. Dengan demikian, penerapan keuangan syariah di sektor ini tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi saja, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri maritim yang etis dan inklusif. Keuangan syariah berkembang pesat secara global, mencerminkan bahwa kebutuhan akan sistem keuangan yang etis, stabil, dan sesuai dengan prinsip Islam. Dengan instrumen seperti murahabah, ijarah, dan suku, keuangan syariah berperan penting dalam pembiayaan sektor real. Dalam industri perkapalan, prinsip ini berpotensi untuk diterapkan pembiayaan pembangunan kapal, pengadaan logistik, serta infrastruktur pelabuhan secara adil dan transparan, membuka peluang pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dan inklusif. Baiklah, selanjutnya prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Keuangan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip yang bertujuan menjaga keadilan dan menghindari eksploitasi dalam transaksi. Prinsip pertama adalah larangan riba, yaitu tambahan atau bunga atas pinjaman yang dianggap tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Selain itu, keuangan syariah juga melarang unsur gahar, yakni ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dalam kontrak, serta masyir atau perjudian yang dapat merusak nilai keadilan dan keseimbangan. Transaksi yang melibatkan barang atau kegiatan haram juga dilarang, sehingga hanya objek halal yang diperbolehkan saja. Prinsip penting lainnya adalah penerapan sistem bagi hasil, di mana keuntungan maupun kerugian dibagi sesuai kesepakatan, bukan hanya berdasarkan bunga tetap. Selanjutnya, akad-akad syariah dalam keuangan perkapalan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari keuangan perkapalan syariah dan konvensional. Salah satu perbedaan utama antara keuangan perkapalan syariah dan konvensional terletak pada asas transaksinya. Keuangan konvensional cenderung berbasis bunga dan utang piutang, sedangkan keuangan syariah berlandaskan pada kepemilikan aset real, kerjasama, dan pembagian risiko. Selain itu, struktur pembiayaan syariah lebih mengedepankan transparansi, kejelasan akad, dan kesepakatan asas risiko bersama.
Pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan sesuai dengan kontribusi dan perjanjian yang telah disepakati. Semua proses ini diawali oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa transaksi tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Selanjutnya yaitu aplikasi keuangan syariah dalam industri perkapalan. Penerapan keuangan syariah dalam industri perkapalan cukup luas. Salah satunya adalah pembiayaan pembelian kapal melalui akad seperti murahabah, ijarah atau istisna yang memungkinkan perusahaan membeli kapal tanpa harus mengandalkan utang berbunga. Selain itu, operasional kapal seperti pengadaan bahan bakar, logistik, dan perawatan bisa dibiayai dengan akad muharabah atau musyarakah yang menekankan kerjasama dan bagi hasil. Tak kalah penting, asuransi syariah atau takaful dapat digunakan untuk melindungi kapal dari risiko dengan sistem saling tolong-menolong antar peserta, bukan mekanisme risiko murni seperti pada asuransi konvensional. Selanjutnya ada tantangan dan peluang dari kapal syariah, yaitu meskipun potensinya besar, keuangan perkapalan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pemahaman masyarakat dan pelaku industri terhadap sistem ini masih terbatas, dan upaya sosialisasi belum merata. Selain itu, produk dan layanan yang khusus dikembangkan untuk sektor perkapalan masih kurang, sehingga membatasi pilihan pembiayaan berbasis syariah. Di sisi regulasi, belum semua peraturan sepenuhnya mendukung perkembangan keuangan syariah di sektor maritim. Sumber daya manusia yang memahami baik aspek keuangan syariah maupun industri perkapalan juga masih minim. Namun demikian, peluang pengembangan tetap terbuka lebar, mengingat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi pasar perkapalan yang sangat besar. Dengan dukungan regulasi, edukasi, dan inovasi produk, keuangan syariah dapat menjadi solusi alternatif yang berkelanjutan dan sesuai nilai-nilai keadilan Islam. Dari semua pembahasan yang kami berikan, adapun kesimpulannya yaitu keuangan syariah menawarkan alternatif pembiayaan industri perkapalan yang bebas riba, adil, dan berbasis aset real. Dengan menggunakan akad seperti muharabah, ijarah, dan istisna, pembiayaan kapal dan logistik dapat dilakukan secara etis, meski masih ada tantangan di Indonesia. Potensi pengembangan sangat besar berkat posisi strategis sebagai negara maritim dan meningkatkan dukungan terhadap ekonomi syariah.